Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sadewo. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Program studi pendidikan IPS 2 dan saat ini saya semester 7. Di video kali ini saya mau mereview beberapa buku tentang korupsi. Kenapa tentang korupsi? Karena korupsi salah satu kejahatan dari kera putih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dalam bentuk video untuk mata kuliah kajian White Collar Crime yang diampu oleh Ibu Asrina Mardia SHI Hemhum. Baiklah, di sini saya akan mereview 3 buku, yaitu buku pertama, judul bukunya adalah Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit. Penulis Syahroni Maharso dan Tommy Sujarwadi. Penerbitnya The Publish. Tahun terbit 2018. Jumlah halaman 274 halaman. Ringkasan buku. Di dalam buku ini terdapat 8 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab kedua dampak dari korupsi. Bab ketiga fenomena korupsi. Bab keempat korupsi dalam berbagai perspektif. Bab 5 perkembangan korupsi. Bab 6 pemberantasan korupsi. Bab 7 upaya membangun budaya anti korupsi. Dan bab 8 paradigma korupsi. Korupsi di Indonesia ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik hukum dan faktor ekonomi. Yang pertama, faktor hukum. Banyak produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan kekuasaan politik untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di saat satu dan perundang-undangan, hal ini karena tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas, tegas sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal-hal itu dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi 2 kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan, yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan yang berpendidikan tinggi. Baiklah, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihannya adalah dari buku ini sampulnya menarik, kemudian untuk dari isinya banyak mengambil dari beberapa ahli, kemudian dijelaskan secara detail. Dalam setiap judul ada beberapa body note yang diletakkan di dalam pembahasan. Sedangkan kekurangannya, dalam buku ini ada beberapa kalimat yang tidak jelas, kemudian penempatan tanda baca yang kurang tepat, dan ada beberapa kata yang salah. Kita akan masuk ke buku yang kedua, yang berjudul Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia. Penulis Peter Carey dan Suhardiono Haryadi. Penerbit Komunitas Bambu. Tahun terbit 2016. Tebal halaman 208 halaman. Kita akan masuk ke dalam isi ringkasan buku. Sejarah korupsi di Indonesia sepertinya selalu berulang. Sejak rezim Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi. Masalah korupsi yang dihadapi tidak terlalu berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 1977, Presiden Soeharto menggelar operasi tertib yang ditujukan untuk membenahi aparatur pemerintah yang terjangkit korupsi, melakukan pemerasan atau pungli, dan menerima suap. 40 tahun kemudian, tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan sapu bersih pemungutan liar atau saber pungli dengan tujuan yang kira-kira identik dengan operasi tertib. Sayangnya, strategi untuk mempengaruhi korupsi di Indonesia kerap kandas karena tiadanya restu politik. Ketika program anti pungli menyasar pejabat di atas, program itu lantas tak berdaya. Pelaporan harta kekayaan pejabat kurang efektif karena pengabaian dari mereka yang ada di posisi-posisi strategis, baik di birokrasi, parlemen maupun yudikatif, termasuk di dalamnya elit penegak hukum dan elit militer. Inggris hanya membutuhkan waktu hingga 15 tahun untuk melawan korupsi. Berbagai cara yang dianggap penulis menjadi jalan bagi kemenangan melawan korupsi adalah pembentukan lembaga pengawas keuangan negara, pelibatan sektor swasta untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, reformasi sektor peradilan khususnya hakim dan birokrasi dengan menaikkan upah mereka secara signifikan, menerapkan larangan penerimaan hadiah gratifikasi di kalangan hakim,
mengurangi biaya gugatan untuk menekan penyimpangan hukum dan penerapan kode etik hakim, yang pada gilirannya mampu menciptakan lembaga kehakiman sebagai institusi yang terpercaya dan kredibel. Penulis menyoroti bangunan demokrasi Indonesia dan tatanan negara hukum yang porak-poranda dari tahun 1998 sampai dengan 2016. Isu seputar pluralisme, toleransi, dan kekuasaan hukum menyita perhatian penulis karena tiga hal ini dipandang ikut menentukan negara hukum yang modern. Dalam pandangan penulis, negara yang modern adalah syarat penting bagi upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Berbagai catatan kritis dilontarkan, utamanya masalah leadership politik yang buruk, kecenderungan primordialisme dalam politik nasional, serta parsialnya agenda reformasi. Pas masalah birokrasi Indonesia, penulis menggambarkan birokrat daerah masih sebagai feodal aristokrat karena relasi atasan bawahan yang kaku. Bahkan di lembaga pendidikan sekalipun, selain feodal, atribut lain birokrat yang digambarkan penulis adalah pemalas, tidak bekerja serius dan menghabiskan banyak waktu dengan bermain, menggunakan gadget atau nongkrong di kantin kantor. Hal ini memberikan sedikit banyak gambaran tiadanya perubahan yang terjadi pada birokrasi di daerah, meski Indonesia sudah menjalankan agenda reformasi sejak 17 tahun yang lalu. Kita akan masuk ke kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihan buku ini adalah cover buku yang menarik untuk dibaca, terlihat dari jumlah dan ukuran gambar pada halaman yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Setiap pembahasan disusun dalam bentuk bab dengan tiap judul bab memiliki desain yang berbeda dengan tulisannya. Kelemahan buku adalah penulisan dalam buku ini masih kurang rapi karena masih banyaknya penulisan kata yang salah dan peletakan tanda bacanya yang kurang tepat. Penjelasan dan penyajian materi masih banyak menggunakan kata-kata yang sukar untuk dimengerti, yang membuat pembaca untuk sedikit lambat dalam memahaminya. Kita akan masuk ke buku yang ketiga, yaitu yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis Bambang Waluyo, penerbit Sinar Grafika, tahun terbit 2016. Tebal buku 174 halaman. Baiklah, kita akan masuk ke dalam isi ringkasan buku. Di Indonesia, korupsi terjadi secara sistematik dan meluas di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada institusi negara yang bebas dan bersih dari praktek korupsi. Menurut pimpinan KPK, setidaknya ada hal yang membuat orang nekat menggarong uang rakyat. Pertama, ada semacam mitos bahwa jujur hancur, menjadi pejabat negara jika jujur akan hancur. Orang yang jujur sudah bukan musim lagi. Yang kedua, kesempatan. Selama ada kesempatan, mengapa tidak diambil dan kesempatan itu bisa diciptakan? Yang ketiga, aji mumpung. Jadi pejabat itu tidak mudah, belum tentu terulang lagi. Mumpung punya kekuasaan, apa salahnya sekedar membasahi paruh burung. Yang keempat, untuk memuaskan dahaga kehormatan, karena harta adalah kehormatan. Pemberantasan korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pada era reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Upaya-upaya itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikat pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi, sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain KPK, PPATK, dan LPSK. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan penyakit sosial yang berbahaya bagi berlangsungnya hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktik korupsi yang merajalela dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya merupakan ketahanan nasional di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi akan dipengaruhi terhadap ketahanan nasional pada aspek-aspek yang lainnya, baik itu ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan sosial budaya, serta ketahanan pertahanan dan keamanan. Singkat kata, korupsi dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, kebodohan, konflik sosial, menurunkan daya saing, menjatuhkan sebuah rejim, dan yang paling mengenaskan ialah menghancurkan sebuah bangsa dan negara. Kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihan buku, di setiap halaman terdapat footnote. Untuk tulisan bab 1 ada gambar yang seperti gambar globe. Lalu di akhir bab ada kesimpulan dari setiap bab yang dibahas. Lalu ada lampiran tentang undang-undang. Sedangkan kelemahan buku, untuk penulisan ada beberapa yang salah dan warna pada tulisan di buku tidak terang.
Untuk cover bukunya kurang menarik dan terlalu polos. Mungkin hanya itu critical book saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.